Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya tentang pencegahan kesalahan medikasi. Kesalahan medikasi bisa terjadi oleh semua profesi, ya. Oleh farmasis bisa, perawat bisa, dokternya bisa, ya. Jadi kita harus waspada sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pasiennya. Apa itu definisinya? Yaitu pencegahan kesalahan pengobatan pada pasien selama pengawasan tenaga kesehatan profesional, perawat, dokter, farmasis, bidan, ya, yang berada di lingkungan fasilitas. Apa peran perawat? Karena perawat adalah pembeli layanan kolaboratif pengobatan. Perawat sebagai checker terakhir dan berperan sebagai administrator, yaitu pemberi. Lakukan 10 benar pengobatan. 1. Harus benar obat. Obat yang diberikan sesuai dengan obat yang diresep. Kedua, harus benar dosis. Dosis yang diresepkan tepat. Baca petunjuk. Lakukan double check. Double check itu baca bersama teman. Apalagi kalau ini obat-obatan yang misal satu vialnya, satu ampulnya, satu botolnya tidak habis sekali pakai. Ini sering dipakai pada anak kecil. Jadi benar-benar lakukan double check. Pahami dosis umum penggunaan obat. Kita boleh tanya, loh kok ini tidak seperti dosis biasanya? Dosis biasanya harusnya 10 mg, kok ini pasiennya dikasih hanya 5 mg atau bahkan dikasih 20 mg. Bisa ditanyakan, jangan-jangan ada kesalahan dosis. Kemudian tanyakan pada dokter bila pasien mendapatkan dosis yang tidak sesuai. Prinsip ketiga yaitu benar waktu. Berikan obat tepat waktu. Kalau ada alasan mengapa tertunda harus jelas. Contoh, pasiennya harus diberikan obat secara oral, kok pasiennya muntah. Nah, harus diulangi dalam waktu berapa? 30 menit? Ditunda? Itu harus. 4. Benar rute pemberian. Berikan obat sesuai rutenya. Ya, pastikan rutenya aman, tepat. Kalau obatnya harus diberikan IM, lakukan IM. Jangan lakukan IV. Nanti terjadi shock anafilaktik. Yang kelima adalah benar pasien. Ya, obat harus diberikan khusus per pasien. Cek identitas pasien setiap kali menerima obat. Hati-hati pada pasien yang memiliki nama yang sama. Ya, satunya Dwi Novitasari, yang satunya Dwi Novita saja. Jadi tambah pertanyaan identitas diri seperti tempat tanggal lahir. Beberapa rumah sakit memang sudah protapnya. Betul, dengan Ibu Dwi Novitasari lahir di kota ini tanggal sekian. Itu jelas protapnya. Sampai saya bosan. Setiap kali mau memberikan obat ditanya. Ya, tapi itu adalah prinsip benar pasien. Berikutnya, ini kalau rumah sakit sudah modern menggunakan barcode. Ya, tidak harus menjawab. Pasien dengan penurunan kesadaran, kita cek barcode saja. Akan tetap benar pas. Yang keenam adalah benar edukasi. Berikan penjelasan tentang pengobatan seperti nama, fungsi, indikasi, kontraindikasi, dan seterusnya. Ya, juga sampai jadwal meminum obatnya. Ada benar dokumentasi. Dokumentasi dilakukan setelah pemberian obat. Jangan dicentrangi pasiennya sebelum memberikan obat, dan jangan lupa mencentrang atau mendokumentasikan setelah memberikan obat. Jika waktu pemberian obat berada dalam waktu yang seharusnya tertulis alasannya. Contoh, obat oral tadi tertunda 30 menit karena muntah. Jika pemberian obat tidak dilakukan, maka juga harus tertulis alasannya. Contoh, pasien menolak pengobatan atau menunjukkan reaksi alergi. Benar dokumentasi. Kedelapan, benar penolakan, bahwa pasien berhak menolak. Perawat harus memberikan surat penolakan pengobatan disertai nama lengkap dan konsekuensi bila tidak diberikan pengobatan. Legalisasi dengan nama lengkap atau tanda tangan pasien atau tanggung jawabnya, hari dan jam yang jelas. Laporkan kepada Katim dan dokternya. Ya, jangan sampai kita yang tergugat. Ya, tadi pasiennya menolak, keluarga nggak tahu kalau pasiennya menolak. Ternyata pasiennya ada apa-apa, keluarga menuntut, ini karena suster A tidak memberikan obat ini. Nah, maka harus benar penolakan tentu. Benar pengkajian, contohnya pengkajian sebelum pemberian obat apa? Denyut nadi, tekanan darah, hasil lab, contoh hasil SGPT. Ya, indikasi pengobatan mungkin termasuk parameter spesifik. Jangan diberikan pada pasien dengan
seperti itu. Jadi harus benar pengkajian. Kemudian benar evaluasi, lakukan evaluasi apakah timbul efek samping, reaksi alergi, contohnya gatal, merah, muntah, sesak nafas, penurunan tensi, penurunan kesadaran, dan sebagainya. Oke, ini kesalahan-kesalahan medical error yang sering terjadi. Salah resep, salah dosis, salah obat, salah transkripsi, interpretasi resep, salah persiapan, salah hitung dosis. Nih, lakukan kalau di ruangan, nanti bekerja di rumah sakit, persiapan pemberian obat, jangan jamaah, single per pasien ya. Kesalahan saat pemberian obat, bisa dosis, waktu, cara, dosis, kelebihan. Ada banyak sekali ya kesalahan yang bisa terjadi. Upaya perawat untuk mencegah apa? Perawat harus tanggung jawab atas tindakan pemberian obatnya. Perawat harus mengetahui alasan mengapa pasien mendapat pengobatan tersebut, dan obat-obatan narkotika atau morfin harus ditempatkan khusus ya, terkunci. Lainnya, cek wadah kemasan, jangan gunakan wadah yang rusak, labelnya tidak terbaca lagi. Bila obat cair sudah berubah warnanya, warna kering, bau ya, labelnya hilang tadi, jangan digunakan lagi. Jangan letakkan obat yang mengandung nitrogliserin, obat batuk di samping pasien, karena bisa disalahgunakan. Banyak ya di pinggir-pinggir lapangan, tidak usah ibu contohan ya, itu obat-obat dengan nitrogliserin banyak berserakan bungkusnya. Cek SOP medikasi di rumah sakit. Jauhkan obat dari jangkauan anak, binatang peliharaan. Klarifikasi ke dokter bila terdapat singkatan yang tidak dimengerti. Contoh IV itu bisa dibaca intravena, jangan-jangan IU, International Unit. Contohnya yang pakai satuan internasional unit itu adalah insulin. Persiapan obat dilakukan oleh perawat yang akan memberikan obat tersebut, bukan perawat lainnya. Jadi kalau memberikan obat dari A to Z-nya harus dilakukan oleh perawat tersebut. Jangan kita nyiapin obat yang nyuntikin orang lain atau sebaliknya. Itu sangat potensial menimbulkan kesalahan pengobatan. Persiapan obat dilakukan per pasien. Perawat harus selalu melihat ulang obat yang telah disiapkan sebelum diberikan kepada pasien. Double. Hindari menerima order dokter via telepon sebisa mungkin. Ingat, komunikasi ekstra. Kalau ada order via telepon, ada saksi di loudspeaker, ada saksi. Nanti kalau dokternya sudah bisa ke ruangan atau Anda sudah bisa bertemu, minta assignment, minta tanda tangan bahwa dokter sudah memberikan order via telepon pada hari ini, jam ini, untuk pasien ini, ordernya ini, itu tanda tangan. Kemudian baca ulang ya by telepon tersebut. Berikutnya dicatat. Hindari hitung dengan tepat dosis obat. Bila ragu-ragu, lakukan double check. Ya, kemudian bila terdapat dosis yang terlalu besar atau kecil, tanyakan. Pada pasien anak-anak sering mendapat dosis kecil yang harus disesuaikan dengan berat badannya. Jadi lakukan double check. Perawat harus memberikan obat tepat waktu. Hitung dengan tepat ya. Bila ragu-ragu, lakukan double check. Selalu seperti itu. Tanyakan mengapa pasien mendapat dosis yang berbeda. Gunakan alat yang tepat. Contohnya, speed insulin, ya gunakan speed insulin. Bukan speed untuk apa contohnya? Penyuntikan intradermal. Sama 1 cc-nya, tapi berbeda satuannya. Gunakan gelas ukur atau spit obat oral untuk mengenakan obat cair, bukan sendok makan, karena sekarang sendok makan kita tidak terstandar ya, atau gunakan sendok dari obatnya. Ini contoh syringe-nya, spit untuk mengukur obat. Pada anak-anak sering diberikan. Ini berapa miliknya akan terlihat. Saat menuang obat sirup, pastikan gelas ukur sejajar mata ya. Jangan gelasnya di bawah, kita berdiri. Gelasnya di meja, kita berdiri. Tidak sejajar mata. Sangat potensial menimbulkan kesalahan medikasi. Memotong obat tablet dengan tepat dengan alat pemotong. Ya,
jangan digigit, jangan diremuk, jangan digunting. Terkadang obat juga sudah ada tandanya ya, itu lebih bagus lagi. Beberapa obat-obat untuk antihipertensi sangat kecil dan harus dibagi dua. Ya, perawat harus tepat rute pemberiannya. Lihat kembali kemasan obat. Apakah benar dengan rute yang diresepkan? Lakukan teknik pemberian obat yang aman sesuai rutenya. Sebelum memberikan obat harus benar dipastikan pada pasien tanya nama dan tadi tempat tanggal lahir. Ya, kalau ada pasien yang sama namanya. Sebelum memberikan obat harus mengecek gelang atau barcode. Perawat memberikan penjelasan nama, fungsi, ini tadi benar edukasi, benar rute. Pasien kesulitan menelan, ya, maka jangan berikan obat tablet, berikan obat sirup. Ya, benar rute, benar pengkajian. Tulis dokumentasi setelah melakukan pemberian obat. Tulis dengan lengkap, ya, nama, waktu, dosis, rute, efek itu. Jika ada kesalahan medikasi, apa saja yang harus dicatat, waktu, tanggal, berita acara, kejadian, dan laporkan. Lakukan pencegahan efek samping secara khusus untuk obat-obat tertentu, contohnya insulin atau antikoagulan. Jika pasien menolak menerima obatnya karena alasan tertentu, catat, ya, terdokumentasi. Ini benar penolakan. Jika pasien muntah, catat, laporkan. Benar. Jika terjadi kesalahan medikasi, apa yang harus dilakukan? Deskripsikan kesalahan. Contoh, kesalahan obatkah, dosiskah, waktu, itu, peralatan, dan lain. Efek samping yang muncul pada pasien, tempat kejadian, apakah itu di farmasi, ruang rawat, atau yang lain. Namanya juga, nama generis, nama dagang obat, dan pabrik penyedia obat yang digunakan. Konsentrasi, volume, ukuran obat, sampai ke botol bekas obatnya disertakan. Ya. Sama rekomendasi untuk mencegah medical error di waktu yang mendatang berdasar kesalahan kita ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Baca dengan perlahan ya, bila ada pertanyaan kita bisa diskusikan di forum. Sampai jumpa.